Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Baik pemirsa, pimpinan DPR RI meminta pemerintah memperhatikan nasib para perawat melalui penguatan Undang-Undang Keperawatan dan juga dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan. DPR RI menegaskan akan memperhatikan aspirasi dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI terkait Undang-Undang Keperawatan tetap diakomodir dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan, guna memastikan perlindungan hukum bagi para perawat. Dalam audiensi dengan DPP PPNI di Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, pada dasarnya PPNI meminta agar aturan tentang perawat tidak dihilangkan. Ia menambahkan DPR RI tentunya akan menampung aspirasi yang akan disampaikan untuk menjadi masukan dalam sebuah undang-undang. Minta PPNI soal perawat, soal itu tidak hilang. Jadi ikut aja pemerintah, bagaimana pemerintah akan mengatur itu aja. Kita capek ribut-ribut, belum lagi nanti ya udah, jadi biar pemerintah yang ngatur. Yang penting kan aspirasinya nanti dapat itu aja. Jadi jangan ikut ribut soal masalah itunya gitu loh. Sementara itu, Ketua PPNI Bidang Kesejahteraan Maryanto mengatakan, PPNI menyampaikan aspirasi ke pimpinan DPR RI perihal RUU Omnibus Law Kesehatan. Hal ini untuk memastikan undang-undang tentang keperawatan diakomodir dalam RUU Kesehatan. Persatuan Perawat Nasional Indonesia menyampaikan aspirasi kepada selaku Wakil Ketua DPR RI, menyampaikan agar kiranya terkait dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan untuk tetap mengakomodir dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan yang juga pada saat itu pembahasan dan inisiasinya dari DPR RI. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Guna menjamin kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua Tengah, Komisi 9 DPR RI berharap bahwa pembangunan dan pengembangan Papua Tengah berjalan sesuai dengan roadmap yang telah disiapkan pemerintah pusat dan daerah. Setelah Provinsi Papua Tengah diresmikan menjadi sebuah daerah otonomi baru, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah provinsi untuk menjadikan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai prioritas pembangunan sebelum beralih kepada sektor penunjang lainnya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, pembahasan bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah beserta jajarannya tidak hanya pembahasan yang bersifat normatif, tetapi lebih kepada solusi konkret yang bisa diberikan dalam mempercepat pembangunan Provinsi Papua Tengah. Komisi 9 concern untuk bisa support langkah konkret apa ataupun prioritas apa yang perlu dibangun dan dikembangkan di Papua Tengah ini di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Dua itu saja dulu. Karena dua bidang ini sangat urgen dan sangat basic banget untuk membangun sebuah provinsi, sehingga mudah-mudahan kalau dua ini prioritasnya apa sudah bisa dilaksanakan, mudah-mudahan bisa menyelesaikan satu demi satu kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan Papua Tengah. Big stone-nya yang mana? Batu besarnya dulu. Batu besarnya ini ya tadi seperti disampaikan oleh Bu Gubernur adalah rumah sakit beserta keamanan dari dokter-dokter untuk mengisi rumah sakit rujukan. Saya kira itu bagus dan nanti kita akan tindak lanjuti dalam rapat-rapat di Komisi 9 dengan Kementerian Kesehatan. Dengan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan menjadi prioritas, Kurniasih berharap pembangunan dan pengembangan Papua Tengah bisa berjalan sesuai dengan roadmap yang telah disiapkan dari Kemendagri maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah itu sendiri, sehingga kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat terjamin. Dari Papua Tengah, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen menilai bahwa keterlibatan Armenia sebagai observer dalam gelaran ASEAN Interparliamentary Assembly (AIPA) di tahun 2024 mendatang dapat memperkuat komunikasi serta kerjasama antar negara. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menyambut baik keinginan Duta Besar Armenia untuk bekerja sama dengan Indonesia, khususnya kerjasama antar parlemen.
Dalam kunjungan tersebut, pihak Armenia menyatakan ketertarikannya untuk menjalin kerjasama antar parlemen dengan Indonesia. Dalam hal ini, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyambut baik keinginan tersebut. Ia menjelaskan saat ini DPR RI memang belum memiliki grup kerjasama bilateral dengan Armenia. Harapannya, pertemuan ini akan menjadi awal terbentuknya grup kerjasama bilateral dengan Armenia. Saya juga menerima Duta Besar Armenia untuk Indonesia yang baru saja mendapat pada tahun lalu, September 2022. Ya, mereka ingin sekali ada grup kerjasama antara Parlemen Indonesia dengan Armenia. Jadi dari sisi Armenianya mereka sudah punya, tapi dari Indonesianya belum ada. Nah, karena kita memang sudah membuat 102 grup kerjasama bilateral atau GKSB, tapi memang belum ada yang Armenia. Mungkin nanti di tahun 2024 mereka juga ingin menjadi anggota observer Tuhan. Jadi mereka ingin ikut semakin dekat dengan Indonesia dan ingin membuka lebih banyak lagi peluang kerjasama termasuk dengan parlemen. Kira-kira itulah. Cukup ya? Terima kasih. Fadlizon menambahkan ada kemungkinan Armenia akan dilibatkan sebagai observer dalam gelaran ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA di tahun 2024 mendatang agar terjadi penguatan komunikasi dan kerjasama antar negara. Kendan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, publik sangat berharap rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana dapat segera diundangkan. Rancangan undang-undang ini diyakini akan memberikan presiden baik dalam usaha pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 17. Diketahui rancangan undang-undang perampasan aset masuk ke dalam daftar panjang long list program legislasi nasional atau prolegnas DPR RI 2019 hingga 2024. Rancangan undang-undang tersebut tercatat menjadi rancangan undang-undang usulan pemerintah di mana DPR RI menegaskan saat ini sedang dalam posisi menunggu surat presiden atau surpres serta draft naskah akademik rancangan undang-undang perampasan aset dari pemerintah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak bersama pemirsa laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
terungkapnya kekayaan fantastis pejabat pemerintah belakangan ini menjadi momen untuk menggaungkan rancangan undang-undang perampasan aset. Mewujudkan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dipercaya akan memperkuat regulasi dalam penyelamatan uang negara, sekaligus menjadi jawaban dari kejengahan publik terhadap tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Namun, nasib pembahasan RUU perampasan aset berada di tangan pemerintah. Sebab hingga saat ini, pemerintah belum mengirimkan penyelesaian draft dan naskah akademik kepada DPR. Mengingat RUU ini merupakan inisiatif dari pemerintah. Itu belum ada naskah akademik atau draft yang diserahkan atau diusulkan oleh pemerintah kepada DPR melalui Komisi 3. Saya belum tahu itu, belum ada. Setahu saya informasi itu belum ada gitu. Karena itu tentu tidak bisa kemudian RUU perampasan aset ini disahkan gitu. Kan harus dibahas dulu. Ya, materi untuk membahas tidak ada gitu. Belum ada gitu. Kita sempat menanyakan kepada pihak pemerintah untuk bagaimana prosesnya di internal pemerintah sendiri gitu. Apakah kan ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui oleh internal pemerintah ya, yang kemudian disampaikan kepada kita. Nah, justru dengan ini saya, kalau kemudian ada pihak pemerintah yang sebagian pihak pemerintah yang bertanya kepada kita tentang bagaimana RUU perampasan aset, justru kita seharusnya berbalik tanya, bagaimana pemerintah, apakah semuanya sudah satu kata, artinya sudah siap dengan segala prosedur atau tahapan yang seharusnya dilalui gitu. Sejatinya, RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2023. Artinya, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mendukung penuh pembahasan RUU perampasan aset secara prioritas. Kita juga belum bahas mengenai, belum juga cek mengenai naskah akademik maupun daftar inventarisasi masalah. Tetapi yang pasti semua undang-undang yang masuk dalam prolegnas tentunya kita akan bahas sesuai dengan skala prioritas. Selama ini, kewenangan penegak hukum dalam perampasan aset masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada prakteknya, proses eksekusi aset membutuhkan waktu panjang. Dari tahap penyelidikan hingga eksekusi, setidaknya membutuhkan waktu 2 tahun. Oleh karena itu, hadirnya RUU perampasan aset akan memangkas waktu penindakan dan memberikan kewenangan penegak hukum dalam menjangkau aset. Baik perampasan aset pejabat yang diperoleh dari pendapatan tidak wajar maupun melalui praktek tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Tak heran bila RUU perampasan aset ini digadang-gadang sebagai senjata utama pemberi efek jera kepada koruptor. Tetapi barangkali juga agar persepsi tentang RUU ini itu juga luas ya, kemudian juga publik memahami dengan baik, ini perlu juga disosialisasikan. Sebab yang terkesan di ruang publik kan selama ini kalau RUU perampasan aset tindak pidana itu seolah-olah hanya dengan tipikor saja, dengan tindak pidana korupsi. Padahal itu RUU yang terkait dengan perampasan aset untuk tindak-tindak pidana yang lain juga. Sepak terjang usulan RUU perampasan aset sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2003 silam. Bahkan pernah masuk prolegnas tahun 2014 dan periode 2015 sampai 2019. Butuh keseriusan pemerintah dan DPR untuk menjaga upaya realisasi pengesahan RUU perampasan aset di tahun 2023. Pemirsa, puncak arus mudik sudah terlewati dengan lancar. Selanjutnya pemerintah akan fokus mempersiapkan strategi untuk arus balik Lebaran 2023 melalui pemanfaatan teknologi.
Di sini saksi informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan dalam penyelenggaraan mudik lebaran tahun 2023 pun pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, di mana DPR RI pun turut berkontribusi melalui fungsi pengawasan dalam mempersiapkan arus mudik hingga arus balik lebaran tahun ini. Dan ada Komisi 5 DPR RI menekankan keselamatan pemudik menjadi hal yang paling utama. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, masih bersama kami di TVR 17, dan di sini Komisi 5 DPR RI menekankan bahwa keselamatan pemudik menjadi hal yang paling utama dan pemanfaatan teknologi juga diterapkan dalam penyelenggaraan mudik tahun ini guna mendukung keamanan dan kenyamanan para pemudik. Nah, pemirsa, simak laporan selengkapnya bersama rekan kami Alfat Rizky dari Simpang Jomin, Cikampek, Jawa Barat. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari Cikampek, Jawa Barat. Tepatnya saya berada di persimpangan Jomin dan dapat Anda saksikan pemirsa di belakang saya. Ini merupakan jalur alternatif di mana para pengendara pemudik yang menghindari atau tidak melalui jalan tol bisa melalui jalur ini. Dan juga para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor bisa juga melalui kendaraan ini. Dan jalur ini selalu ramai ketika momen-momen lebaran seperti saat ini pemirsa. Dan pemirsa, beberapa waktu terakhir juga Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan survei terkait dengan jumlah pemudik pada tahun ini. Di mana dalam survei tersebut menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan memprediksi bahwa di tahun ini mudik lebaran pada tahun 2023 ini akan meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu hanya sekitar 86 juta, dan pada tahun ini mencapai puncaknya diprediksi akan berada pada angka 123 juta pemirsa. Dan pemirsa, dari Komisi 5 DPR RI sendiri pun sudah melakukan fungsi pengawasannya kepada para mitranya untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga mitranya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan mudik di tahun 2023. Tepatnya koordinasi tersebut dilakukan di kantor Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama kilometer 70
dalam rangka peninjauan kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam kelancaran mudik Lebaran tahun 2023. Pada agenda tersebut dihadiri dari berbagai mitra Komisi 5, diantaranya Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Bina Marga, dan juga BPJT. Kemudian juga dari beberapa operator jalan tol dan BMKG dan Basarnas juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut, pemirsa. Di mana pada pertemuan tersebut diketuai rombongannya yaitu oleh Ridwan Bay dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Dan pada rapat tersebut, pemirsa, berdasarkan hasil liputan saya, Komisi 5 DPR RI meminta kepada pemerintah dan juga mitra-mitranya untuk serius dan tidak main-main dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pada mudik Lebaran tahun 2023. Dan pemirsa, mudik Lebaran kali ini juga dilengkapi dengan beberapa teknologi demi mendukung kenyamanan dan keamanan mudik Lebaran kali ini, seperti misalnya adanya sensor-sensor ataupun CCTV di beberapa titik terkait guna mengantisipasi jika di salah satu titik mengalami kepadatan yang sangat luar biasa, maka akan dilakukan langkah-langkah strategi guna mengurai dari kepadatan tersebut. Dan beberapa langkah-langkah dan juga strategi juga telah dilakukan oleh pemerintah guna mengurai adanya lonjakan dari pemudik pada tahun ini. Di antaranya pemerintah atau operator mudik kali ini menyediakan diskon untuk jalan tol, namun diskon ini hanya sebelum cuti yang diterapkan oleh pemerintah atau cuti bersama, yaitu hanya pada tanggal 16 sampai 18 untuk arus mudiknya, dan juga setelah arus baliknya yaitu pada tanggal 27 hingga tanggal 29, dan diskon ini sebesar hanya 20%, pemirsa. Karena strategi ini dinilai dapat memecah konsentrasi masyarakat dan juga pemerintah menghimbau untuk dapat mudik lebih awal. Dan juga ada fasilitas-fasilitas pendukung juga yang menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut. Di antaranya Komisi 5 meminta agar dilengkapi terkait dengan adanya pos kesehatan, kemudian ada bengkel, kemudian rest area yang memadai tentunya, dan juga fasilitas penunjang lainnya. Dan pada tahun ini juga jika para pemudik kehabisan e-tol, operator jalan tol juga menyediakan layanan dapat melakukan top up di lokasi tentunya, pemirsa. Dan ini sudah dilakukan evaluasi dan perbaikan daripada tahun sebelumnya, yang mungkin tahun sebelumnya jika kita top up di gerbang tol itu akan lama, dan sekarang akan bisa dipercepat seperti itu, pemirsa. Dan dari sisi BMKG sendiri, pemirsa, karena memang tidak dipungkiri bahwa cuaca ini juga menjadi faktor yang penting bagi keselamatan bagi para pemudik, di mana BMKG ini sudah menyediakan aplikasi dan juga ada fitur prediksi cuaca saat Lebaran. Jadi dari awal Lebaran hingga akhir Lebaran, para pemudik dapat memanfaatkan fitur dan juga informasi dari BMKG tersebut. Dan ada yang menarik juga dari statement beberapa anggota Komisi 5 DPR RI berdasarkan dari hasil liputan saya, pemirsa, bahwa dari Bapak Sudewo menyampaikan bahwa one way perlu dilakukan evaluasi karena banyak masyarakat yang mengeluh adanya one way yang diterapkan pada tahun lalu, karena juga Sudewo menilai bahwa masyarakat yang berada khususnya di Jawa juga banyak yang akan mengarah ke Jakarta, sehingga di saat diterapkannya one way, masyarakat yang berada di Jawa akan kesulitan untuk berada atau mengarah ke arah Jakarta. Dan juga terakhir, masyarakat juga diminta untuk mematuhi segala rambu-rambu dan peraturan yang ada selama berjalannya momen mudik Lebaran tahun 2023. Sekian, pemirsa, yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky dan rekan Handoko melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya, pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.
Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 17 dan di sini kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja isu yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota dewan bersama rekan kami Elisa Purba. Terima kasih rekan Anggun dan selamat sore pemirsa. Kita akan masuk ke media online. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR RI minta pemerintah tak setengah hati atasi aksi kekerasan KKB di Papua. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini. Salah satunya disebutkan bahwa Komisi 1 DPR RI menyoroti tajam aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid meminta pemerintah tidak setengah hati dalam menangani kekerasan tersebut. Mutia menilai perlu adanya penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi KKB yang terus melakukan aksi-aksi keji. Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban. Ini menunjukkan bahwa pemerintah selama ini belum memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Pemerintah bisa menentukan pendekatan terbaik untuk menumpas KKB lewat kolaborasi dengan sejumlah pihak terkait. Apalagi berdasarkan keterangan dari TNI bahwa KKB merekrut remaja di wilayah Papua untuk menjadi anggota sehingga harus diantisipasi sebaik-baiknya. Tentu kita berharap bahwa semua pihak bisa saling bekerja sama pemirsa dalam upaya penumpasan aksi-aksi teror KKB dengan mengedepankan pendekatan sosial, politik, dan ekonomi kesejahteraan. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa sejak awal 2023, berbagai tindak kekerasan yang dilakukan KKB telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Korban mulai dari masyarakat, aparat TNI atau Polri, hingga warga negara asing seperti pilot Susi Air Philip Mark Mertens yang hingga saat ini masih disandra. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI duga ada campur tangan AKBP Ahirudin Hasibuan di kasus penganiayaan anak. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa,
terkait dengan pengusutan kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak anggota Polda Sumut, AKBP Akhirudin Hasibuan, menjadi sorotan karena terbilang cukup lama. Kejadian penganiayaan itu terjadi pada Desember 2022, namun penetapan tersangka terhadap anak polisi tersebut baru dilakukan pada April 2023 ini. Nah, pemirsa, merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni menduga ada campur tangan AKBP Akhirudin sehingga pengusutan kasus tersebut memakan waktu. Saroni meminta agar Polda Sumatera Utara harus memeriksa jajarannya khususnya di Polrestabes Medan yang menjadi tempat awal dilaporkannya kasus ini. Polda Sumut juga harus memeriksa jajarannya yang mengetahui kejadian dan pelaporan di 4 bulan yang lalu namun tidak memfollow up kasus tersebut. Tentu hal ini dinilai sangat mengerikan dan berpotensi merusak nama baik institusi. Meski begitu pemirsa, Saroni tetap mengapresiasi Polri yang memproses kasus tersebut sehingga pelaku penganiayaan bisa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI minta pemerintah tidak setengah hati atasi aksi kekerasan KKB di Papua. Serta DPR RI yang juga menduga ada campur tangan AKBP Akhirudin Hasibuan di kasus penganiayaan anak. Sekian dari saya dan kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.